Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat pagi, Selasa pagi hari tanggal 12 Maret 2024. Bersyukurlah kepada Yesus, karena cintanya Yesus amat heranlah, kasihnya sempurna. Seringkali kita tidak konsisten, kita tidak setia, tapi Yesus setia, selalu akan jaga lindungi buat setiap Bapak Ibu Saudara semua. Ternyata saya mengalami selalu pertolongan Tuhan, terbukti tiap pagi, tiap malam saya bisa berjumpa melalui udara. Dan Bapak itu terima YouTube melalui firman Allah, ini semua karena anugerah Tuhan, semua karena berkat Tuhan yang luar biasa. Cintanya Yesus amat heranlah, haleluya. Oh heranlah, oh heranlah, cintanya Yesus amat heranlah, heranlah buat saya. Katakanlah Yesus cinta kita semua. Cintanya Yesus amat sempurna, haleluya. Sungguh mulia, sungguh agung, amin, haleluya. Cintanya Yesus amat heranlah, heranlah buat saya, amin, haleluya. Dalam Mazmur pasal 103 ayat 8, demikian firman Tuhan. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, banyak sabar dan berlimpah kasih setianya. Itulah kasih Tuhan Yesus Kristus, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Allah, kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Yesus yang amat ku cintai. Yesus Bapakku, Juru Selamatku, amin, haleluya. Tuhan Yesus, sucikan mulutku, hatiku dan pikiranku. Layakkan sebentar kami membaca firman-Mu. Firman-Mu begitu kudus, firman-Mu sumber kebenaran, membawa kami ke dalam hidup yang kekal. Terima kasih Bapa, ampunilah semua dosaku, semua salah dan kilapku Bapa. Aku orang berdosa, tidak ada arti apa-apa di hadapan Engkau Bapa. Tapi karena cintanya Tuhan Yesus, hidupku dipanggil, dipilih menjadi milik kesayangan dari Tuhan Yesus Bapakku.
segala puji, hormat, kebesaran, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus yang begitu baik. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Biar hari-hari kita menanti kedatangan Tuhan. Ikutilah jalan kebenaran hidup di dalam firman Tuhan. Oh haleluya. Kita merasa sukacita karena kita ada di dalam penyertaan Tuhan. Saya mau selalu rindu ada dalam rumah Tuhan, membangun hubungan sehat dengan Tuhan. Karena disitulah tempat pancaran kehidupan, keselamatan yang sempurna bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Mari kita kembali pada firman Tuhan. Kita baca Imamat pasal 14, saudara ya. Jadi tentang penyakit kusta ditahirkan, itu semua demikian itu bayang daripada dosa kita. Supaya hari-hari kita melangkah bersama Yesus. Jangan pernah melangkah sendiri. Jangan ikuti dunia, tapi ikuti firman Tuhan ya. Puji Tuhan. Mari saya membaca Imamat pasal 14 ayat 1 sampai 32. Demikian firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, inilah yang harus menjadi hukum tentang orang sakit kusta pada hari pentahirannya. Ia harus dibawa kepada imam. Amin. Jadi Tuhan perintahkan aturan-aturan kepada Musa untuk diikuti oleh bangsa Israel. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini untuk kita ikuti. Kalau kita ikuti firman Tuhan, kehidupan kita akan ditahirkan, dikuduskan, disucikan. Firman Tuhan berkata dalam Yohanes 17 ayat 17, kuduskan mereka di dalam kebenaran. Firman ada kebenaran. Jadi kalau kita taat kepada firman, hidup kita bisa tahir, kudus di hadapan Tuhan ya. Ikuti firman Tuhan seperti ini. Tuhan perintah kepada Musa, inilah yang harus menjadi hukum tentang orang-orang, hukum firman Tuhan ya. Dan imam harus pergi keluar perkemahan. Kalau menurut pemeriksaan imam penyakit kusta itu telah sembuh daripadanya, maka imam harus memerintahkan supaya bagi orang akan ditahirkan untuk diambil 2 ekor burung. Mohon maaf, hidung gatal saudara, mohon maaf. Di dalam dunia bisa terjadi bersin begini, surga besok nggak ada lagi hidung gatal karena hidung kena udara kotor saudara ya. Ya tapi kita bersyukur kepada Tuhan, itulah ya dunia, keadaan dunia seperti ini ya. Jadi di sini katakan supaya bagi orang yang akan ditahirkan diambil 2 ekor burung yang hidup dan yang tidak haram, juga kayu aras, kain kirmisi dan hisop. Kenapa kok burung saudara? Saya minta hikmat dari Tuhan. Yesus telah dibaptis, turunlah burung, saudara. Ada burung merpati ya. Burung itu daripada kehidupan barang, dari kehidupan Roh Kudus, saudara. Dikuduskan oleh Roh Kudus dan firman Tuhan ya, menjadi tahir, maka harus dikorbankan ya. Jadi hidup kita harus betul ikut Yesus pikul salib ya, seperti Yesus dikorbankan, Yesus di atas kayu salib untuk pentahiran kita, untuk pengampunan dosa kita ya. Dan harus tidak boleh haram, semua kudus ya. 2 ekor burung yang hidup ya, hidup di dalam firman Tuhan. Imam harus memerintahkan supaya burung yang seekor disembelih di atas belanga tanah berisi air pengalir, tapi burung yang masih hidup haruslah diambilnya bersama-sama dan kayu aras, kain kirmisi dan hisop. Lalu bersama dengan burung itu semuanya harus dirusupkan ke dalam darah burung yang sudah disembelih di atas air mengalir itu. Semuanya melambangkan dan pengorbanan Tuhan ya, melalui darah, karena darah bicara nyawa ya. Jadi ukuran dosa barang najis itu nyawa, mati, hilang saudara. Tapi Yesus sudah rela melakukan yang terbaik untuk guna menyelamatkan kita. Ini semua lambang-lambang daripada pengorbanan dari Tuhan Yesus. Karena berkaitan sama dosa. Karena manusia itu saudara penuh dengan dosa, penuh dengan kejahatan. Kalau kita dengar berita-berita ya di televisi, semuanya manusia jatuh di dalam dosa. Ya, tidak bisa manusia berdosa mentahirkan dirinya kecuali dari Tuhan yang mentahirkannya. Kemudian harus memecek 7 kali kepada orang yang akan ditahirkan dari kusta itu, dan dengan demikian mentahirkan dia. Lalu burung yang hidup itu haruslah dilepaskan ke padang ya. 7 kali, bicara 7 angka sempurna. Jadi kalau Tuhan menyucikan kita tuntas sempurna, supaya kita menjadi serupa dengan Tuhan Yesus, memercik 7 kali ya, supaya tahir ya. Orang yang akan ditahirkan itu haruslah mencuci pakaiannya. Harus kalau mau kita kudus mencuci pakaian, kehidupan kita lama dibuang, diganti dengan pakaian yang baru, saudara. Mencukur seluruh rambutnya dan membasuh tubuhnya
dengan air, maka ia menjadi tahir. Sudah itu ia boleh masuk ke dalam perkemahan, tetapi harus tinggal di luar kemahnya sendiri 7 hari lamanya. Maka pada hari yang ketujuh harus mencukur seluruh rambutnya, rambut kepala, janggut, alis, bahkan segala bulunya harus diukur, pakaiannya dicuci, tubuhnya dibasuh dan air, maka menjadi tahir. Seluruh diganti dengan kehidupan yang baru. Ini bicara pertobatan Bapak Ibu ya. Kalau dulu itu seperti itu, tapi dikaitkan dengan kita bertobat total kita kepada Tuhan ya. Pada hari yang ke-8 ia harus mengambil 2 ekor domba jantan yang tidak bercela dan seekor domba betina berumur setahun yang tidak bercela, dan 310 eva tepung yang terbaik diolah dengan minyak sebagai korban sajian, serta 1 loh minyak. Firman Allah ini ada arti harfiah. Aturan-aturan dulu dilakukan benar domba, tapi buat kita semua sudah tidak berlaku seperti, tapi punya arti rohani. Kenapa dikatakan ada seekor domba jantan, ada jantan dan albetina? Jantan daripada lambang daripada Kristus. Tuhan sendiri seperti domba yang harus disembelih. Dan domba betina itu bicara dalam gereja Tuhan. Kita sebagai domba-dombanya Tuhan harus juga dikorbankan. Artinya apa? Kita ikut Yesus, ada harga yang harus kita bayar. Kita harus berani berkorban, mematikan dosa kita, karakter sifat yang tidak berkenan sama Tuhan. Harus kita berani berharga ikut Yesus ya. Itulah maksud itu firman Allah, arti rohaninya seperti itu. Imam yang melakukan pentahiran ini harus menempatkan orang yang akan ditahirkan bersama dengan persembahannya di hadapan Tuhan di depan pintu kemah pertemuan. Dan yang harus mengambil domba jantan yang seekor dan mempersembahkannya sebagai tebusan salah bersama dengan minyak yang 1 loh itu, dan harus mempersembahkannya sebagai persembahan unjukkan dari hadapan Tuhan. Itu domba jantan itu lambang dari Kristus yang berkorban untuk menebus dosa kita. Domba jantan itu harus sembelihnya, ini pengorbanan Kristus ya, disembelihnya di tempat orang penyembelih korban penghapus dosa, untuk menghapus dosa kita melalui pengorbanan dari Tuhan Yesus. Korban bakaran di tempat kudus, karena korban penebus salah, begitu korban penghapus dosa adalah bagian imam, itulah bagian Maha Kudus. Imam harus mengambil sedikit dari darah tebusan salah itu dan harus membunuhnya pada cuping telinga kanan dari orang kan ditahirkan, dan pada ibu jari tangan kanan, pada ibu jari kaki kanannya. Imam harus mengambil sedikit dari minyak ini 1 loh itu dan menuangnya ke dalam ke telapak tangan kiri imam sendiri. Ia harus mencelupkan jari tangannya ke dalam minyak yang telapak kanan kirinya itu, dan sedikit dari minyak itu haruslah dipercikannya dengan jarinya 7 kali di hadapan Tuhan. 7 kali bicara angka sempurna, tuntas di hadapan Tuhan saudara. Tidak boleh ada dosa lagi sisa, tuntas di hadapan Tuhan. Dan minyak selebihnya imam harus membubus sedikit pada cuping telinga kanan orang itu, pada ibu jari tangan kanannya, dan pada ibu jari kanannya di tempat mana darah tebusan salib bubunya. Dan apa yang tinggal dari minyak itu haruslah dibubuhnya pada orang yang akan ditahirkan. Dengan demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang itu di hadapan Tuhan. Imam harus mempersembahkan korban penghapus dosa, dan demikian mengadakan pendamaian bagi orang yang akan ditahirkan dari kenajisannya. Dan sudah itu ia harus menyembelih korban bakaran. Kemudian imam harus mempersembahkan korban bakaran dan korban sajian di atas mezbah. Demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang itu, maka ia menjadi tahir. Korban pendamaian, damai dengan Kristus, mengadakan pendamaian dengan Tuhan, baru hidup kita kudus, hidup kita benar. Tanpa pendamai dengan Tuhan tidak bisa saudara ya. Jadi harus berdamai dengan Kristus ya. Tapi jika orang itu miskin dan tidak mampu, ia harus mengambil domba jantan seekor saja sebagai tebusan salah, untuk mempersembahkan unjukan supaya didirikan pendamaian bagi orang itu. Juga 1/10 eva tepung yang terbaik diolah dengan minyak untuk korban sajian, dan 1 loh minyak. Selalu pakai tepung itu bagian dari firman Allah ya. Jadi kita dikuduskan dengan firman Allah. Dan kalau kita bicara di sini, kalau miskin dan tidak mampu, itu bicara rendah hati. Kita ikut Yesus harus rendah hati sehingga kita berkenan sama Tuhan ya. Dan 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor burung merpati, sekedar kemampuan. Yang seekor harus menjadi korban penghapus dosa, dan yang seekor lagi menjadi korban bakaran. Pada hari yang ke-8 ia harus membawa semuanya itu untuk pentahirannya kepada imam ke depan pintu kemah pertemuan di hadapan Tuhan. Kemudian imam harus mengambil domba tebusan salah dan minyak yang 1 loh itu. Lalu imam harus mempersembahkan semua itu sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Ia harus menyembelih domba tebusan salah, dan imam harus mengambil sedikit dari darah tebusan salah itu dan membubuhnya pada cuping telinga kanan orang itu, dan pada ibu jari tangan kanan dan ibu jari kanannya. Dan imam harus menuang sedikit dari minyak itu ke telapak tangan kirinya sendiri. Lalu sedikit dari minyak itu haruslah dipercikkan oleh imam
dengan jari tangannya 7 kali di hadapan Tuhan. Kemudian imam harus membungkuk sedikit dari minyak itu pada cuping telinga kanan dari orang yang akan ditahirkan, pada ibu jari tangan kanannya dan ibu jari kaki kirinya di tempat mana dibubuhnya darah tebusan salah itu. Dan minyak selebihnya haruslah dibubuhnya pada kepala orang yang akan ditahirkan, supaya diadakan pendamping bagi orang itu di hadapan Tuhan. Ini dibubuhnya pada kepala orang itu. Jelas saudara, dalam pelayanan saya sebagai hamba Tuhan, kalau mendoakan orang berdosa, setiap kita orang berdosa, kalau mendoakan selalu saya tumpangin tangan dengan minyak, saudara. Dalam nama kepala, bicara tempat sumbernya, saudara. Supaya kepikiran-pikiran kita dibersihkan dari Yesus, kita damai, supaya diadakan pendamaian bagi orang itu di hadapan Tuhan. Supaya kita damai dengan Tuhan, ya, sehingga kita kehidupan kita layak di hadapan Tuhan. Terus berikutnya, saudara, sampai 32. Lalu ia harus mempersembahkan seekor dari kedua burung tukukur atau anak burung merpati yang dibawa orang itu sekedar kemampuannya. Yang seekor sebagai korban penghapus dosa, dan yang seekor lagi sebagai korban bakaran. Jadi dia dua, satu korban penghapus dosa, baik daripada Yesus ini korban, dan satu lagi apa korban bakar hidup kita. Kita dibakar, kita harus sama-sama loh tuh. Tuhan itu kalau sudah mengampuni dosa kita, tapi juga kita harus meresponi, saudara. Tuhan sudah mati rela melakukan yang terbaik menghapus dosa kita, tapi kita sendiri masih main dosa. Tidak bisa, tidak bisa. Jadi sini kita sendiri harus menjadi korban bakaran apa? Kita harus betul-betul hidup kudus, meresponi akan Tuhan, ya. Yang seekor sebagai korban penghapus dosa melalui pengorbanan Tuhan Yesus, ya. Dan yang seekor lagi korban bakaran kehidupan kita, harus kita bertobat. Kita bertobat sehingga kita ada. Dengan demikian imam menghadap pendamaian. Jadi dua-duanya harus jalan. Maka Tuhan sendiri rela lakukan ketaatan. Maka kalau kita baca dalam Filipi pasal 2 ayat 8, Yesus taat demi keselamatan kita, ya. Jadi itu yang harus kita pahami. Selalu dua, bicara satu tentang Yesus, dan diri kita sendiri harus menjadi korban bakar. Ikut Yesus pikul salib. Maka dikatakan ada salib, ada kita. Setiap orang menjadi ikut Yesus harus pikul salib. Kita sendiri pikul salib Yesus. Salib Yesus bicara pengorbanan Yesus, dan kita juga harus mati dibakar. Yaitu apa? Hidup kita bertobat, ya. Tidak benar, saudara, kalau kita tidak seenaknya Yesus mati di salib, kita hidup emak dengan dosa. Tidak bisa seperti itu, saudara. Kita tidak boleh mempermainkan Tuhan, ya. Ada yang terakhir 32. Itulah hukum tentang petahiran seorang kena kusta yang tidak mampu. Artinya mari kita mau belajar rendah, tidak mampu di hadapan Tuhan. Dengan sikap yang rendah hati kepada Tuhan, Tuhan akan ampuni kita, sehingga kita menjadi hamba kebenaran. Bukan hamba dosa, tapi hamba kebenaran. Jadi intinya, saudara, semua berulang-ulang Yesus. Kenapa? Berulang-ulang manusia itu jatuh di dalam dosa. Demikian Tuhan berulang-ulang bicara kusta-kusta. Jadi saudara jangan bingung atau saudara salah mengerti. Kenapa kok sih diulang-ulang? Karena manusia jatuh dalam dosa juga berulang-ulang. Maka Tuhan berkali-kali berulang-ulang supaya jangan sampai kita jatuh di dalam dosa, tapi supaya kita hidup di dalam kebenaran Tuhan. Karena cintanya Yesus luar biasa buat kita. Besar anugerah, besar anugerah-Mu, haleluya. Melimpah kasih-Mu, haleluya. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Itu anugerah Tuhan, selamatkan ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku, haleluya. Besar anugerah, semua kan anugerah Tuhan. Melimpah kasih-Mu, amin, haleluya. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Biar semakin hari
semakin kita dikuduskan, semakin disucikan, semakin ditahirkan, ada pendamaian di hadapan Tuhan. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi. Dan melalui firman Tuhan kita makin hari makin ditahirkan, dikuduskan, dan belajar kita berharga seperti Yesus sudah menjadi korban. Dan kita juga harus dibakar dosa kita, bertobat, bayar harga, pikul salib Yesus, penyangkal diri, sehingga kita layak di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita. Amin.